Selamat sore Nurma. Sore kembali, Ibu. Kita bertemu lagi ya hari ini. Hari ini kita akan berlangsung selama 60 menit ke depannya. Iya, Bu. Hari ini gimana kabarnya Nurma? Alhamdulillah baik, Bu. Masih sibuk organisasi ya? Masih sibuk banget. Jadwal 1 minggu ini full banget. Kan sekarang di kampus tuh ada dekan cup. Terus ini juga udah menjelang UAS. Jadi sibuk banget, Bu. Sibuk banget ya, tapi masih bisa mengatur waktu kan Nurma? Alhamdulillah masih bisa, Bu. Baik, sebelumnya dari wawancara kemarin kan Nurma sendiri masih merasa bingung kan untuk menentukan menjadi guru SD atau SMP dikarenakan pilihan jurusan guru ini atau keinginan dari orang tua. Nurma juga sebenarnya ingin menjadi guru SMP, tapi Nurma takut nanti tidak bisa menghadapi siswa-siswa yang bandel, yang tidak dapat diatur dan memiliki pemikiran yang kritis seperti itu. Kemudian dari hasil asesmen pun Nurma ini tipe kepribadiannya ke sosial dan minatnya pada bidang seni. Dari kedua hasil asesmen ini bisa saling berhubungan jika dilihat dari karir yang Nurma pilih ya. Iya, Bu. Apakah Nurma sampai saat ini masih memiliki pemikiran atau perasaan takut untuk berhadapan dengan anak-anak SMP? Ya kalau dipikir-pikir ya bisa dibilang takut, bisa dibilang enggak sih, Bu. Ya kan karena apa yang memang sih kemarin udah dapat magang, terus ya bisa dibilang langsung berhadapan dengan anak-anak SMP langsung bisa dibilang udah punya pengalaman. Kayak kemarin anak-anak yang saya ajar pas saya masuk kelas mereka ribut, nggak bisa diatur gitu. Nah saya takutnya ya seperti itu aja nanti ke depannya, Bu. Dari pengalaman Nurma itu sendiri masih takut kan? Iya, Bu, masih agak takut gitu. Bagaimana kalau saat ini kita bermain peran? Maksudnya gimana ya, Bu, itu? Oke, di sini nanti Nurma menjadi guru yang berhadapan siswa bandel atau tidak dapat diatur dan memiliki kepemikiran yang kritis, dan di sini saya akan menjadi siswa tersebut. Bagaimana Nurma? Apakah Nurma setuju kan? Setuju, Bu. Baik, sebelumnya saya akan mencontohkan bagaimana nanti berhadapan dengan siswa yang memiliki pemikiran yang kritis ketika nanti siswa bertanya kepada guru atau saya, ya, dan saya tidak bisa menjawab, saya akan mengatakan kepada siswa tersebut, mungkin di sini Ibu juga belum dapat memahami hal yang seperti ini. Nah, di sini kan kita sama-sama belajar. Nanti di sini kita juga akan mencari hal tersebut secara bersama-sama agar siswa tahu dan ibu juga tahu, sepakat ya kita. Nah, mungkin seperti itu gambaran untuk bermain role play atau bermain peran kita. Bagaimana, bisa kita coba? Bisa. Jadi di sini saya tuh niru kayak gitu ya, seolah-olah saya ini jadi guru gitu ya, Bu. Ya, sekarang Nurma mencoba bermain peran di sini. Oke, Bu, saya langsung mulai nih, Bu. Iya, bisa langsung mulai. Maaf sebelumnya mungkin di sini Bu juga belum paham banget mengenai materi tersebut. Bagaimana kalau kita mencari jawabannya bersama-sama? Jadi di sini kita semua akan tahu bersama-sama. Saya coba untuk menanggapi ya. Loh, Ibu kok bisa nggak tahu sih? Apa ya? Namanya juga kita sama-sama nggak tahu. Kalau Ibu tahu, Ibu akan berbagi kepada kalian. Nah, sebaliknya kalau Ibu tahu, kalian juga bisa beri. Kalau Ibu nggak tahu, kalian bisa beritahu ke Ibu mengenai hal tersebut. Jadi di sini kita sama-sama belajar, nggak ada salahnya kan? Kayak gitu ya, Bu? Ya, ya itu bagus. Rumah sudah tahu bagaimana cara menghadapi anak yang memiliki pemikiran kritis seperti itu. Iya, kalau gini sih masih bisa dikontrol, Bu. Nah, tapi kalau ketemu langsung siswanya itu pasti nanti juga saya bingung, Bu, mau ngomong apa.
Apa mau kita coba lagi, Nurma? Boleh dengan masalah seperti itu juga. Terserah Nurma saja. Mungkin mau mencoba dengan kasus yang lain? Apa mungkin dengan anak yang sulit diatur ya, Bu? Ide yang bagus itu, Nurma. Mungkin dengan kasus murid yang disebut tadi, itu sangat cocok. Gimana ya? Mohon diam anak-anak. Hargai orang yang sedang berbicara di depan kelas. Kalau misalkan kalian menghargai orang lain, kalian juga dihargai. Tolong diam semuanya. Seperti itu. Iya, kayaknya kayak nggak tegas gitu ya, Bu. Kalau menurut Mas sendiri itu gimana? Kayaknya sih nggak tegas ya. Terus kayak gimana dong, Bu? Bagaimana kalau kita bermain peran dengan setting saat ini sedang ada di dalam kelas. Nah, Nurma itu sebagai guru dan nanti saya sebagai murid. Di sini kita akan saling menanggapi bagaimana? Boleh, Bu. Sama seperti tadi ya, cuma di sini kita buat sedemikian rupa sama dengan keadaan di kelas. Baik kasusnya muridnya ribut, tidak dapat diatur, seperti itu. Baik, anak-anak tolong semua diperhatikan, tolong semua memperhatikan ke depan. Ibu akan diam jika kalian ingin berbicara terus. Ibu persilahkan, tapi Ibu tidak akan bertanggung jawab mengenai tugas kalian nanti jika kalian tidak mengerti. Kan Ibu diam saja, tidak mau menjelaskan bagaimana kita mau mengerti tugas. Nah, jika kalian ingin Ibu menjelaskan materi agar kalian paham dengan tugasnya, nanti Ibu akan menjelaskan jika kalian tidak ribut dan berbicara dengan teman di sebelahnya. Bagaimana Ibu akan menjelaskan atau tidak? Jelaskan, Bu. Kalau kalian ribut seperti ini lagi, Ibu akan memberikan 2 tugas rumah atau 1 tugas dengan ujian di depan. Kalian mau pilih yang mana? Kalian tetap ribut, Ibu akan memberikan tugas seperti itu. Loh, Bu, kok gitu sih? Jangan dong, Bu, masa tugasnya double udah gitu. Kalau tugas 1 minggu ke depan ujian, dan kita juga punya tugas yang lain loh, Bu. Nah, kalau kalian tidak ribut seperti ini, kalian memperhatikan materi yang disampaikan, Ibu tidak akan memberikan tugas seperti itu. Kalau kalian tidak ribut seperti ini, kalian memperhatikan materi yang Ibu sampaikan, Ibu tidak akan memberikan tugas seperti itu, tapi Ibu akan memberikan tugas 1 aja untuk minggu depan. Jadi kalian mau ribut atau memperhatikan materi yang dijelaskan? Lebih baik memperhatikan, Bu. Nah, kalau dengan baik dan kalian mengerti, karena mendapat untungnya kalian semua, bukan Ibu. Yang paham kan kalian nantinya. Kita semua sama-sama belajar di sini. Jadi hargai kalau ada orang yang berbicara di depan. Kalau kalian menghargai orang lain juga akan menghargai kalian. Bagaimana, setuju semua? Setuju, Bu. Tolong perhatikan ke depan. Kenapa sih, Bu? Terserah saya dong mau memperhatikan atau tidak. Kenapa bilang saya repot? Kalau kamu tidak memperhatikan ini dengan baik, bagaimana nanti kamu mengerjakan tugas? Kamu mau Ibu kasih tugas lebih banyak lagi dari yang lainnya? Ibu pilih kasih sih. Ibu nggak pilih kasih. Kalau kamu juga sama seperti yang lain, sama-sama memperhatikan ke depan, memperhatikan apa yang Ibu sampaikan mengenai materi ini. Jadi kalau kamu masih tetap ribut, mau dikasih tugas lebih banyak lagi, bagaimana? Kamu mau? Ya nggak mau lah, Bu. Siapa juga yang mau seperti itu? Nah, kalau seperti itu perhatikan ke depan. Dan kamu jangan ribut agar teman-temannya tidak terganggu. Ya sudah, kalau saya terganggu, saya keluar saja, Bu. Begitu. Konsekuensi kamu keluar dari kelas Ibu,
kamu tetap akan mendapat tugas ya, tapi dengan tugas yang berbeda. Bagaimana, setuju? Nggak setuju, Bu. Ya udah kalau gitu, kamu tetap di kelas dan jangan ribut agar tidak mengganggu yang lain yang sedang belajar. Dan kamu juga memperhatikan ke depan. Yang lain apakah merasa terganggu jika ada yang ribut? Ganggu, Bu. Bagaimana? Yang lain akan merasa terganggu kalau kamu tetap ribut seperti itu. Ya deh, Bu, saya diem aja kalau gitu. Ya udah terserah aja. Sekarang mau memperhatikan atau tidak, yang penting kamu jangan mengganggu teman-teman yang lainnya. Gimana Bu, seperti itu? Ya, itu tadi bagus banget, bisa mengarahkan siswa-siswanya untuk tidak ribut. Nah, sekarang Nurma dari roleplay, tadi apa yang Nurma lihat dari Nurma sendiri? Apa ya Bu? Sebenarnya masih bingung aja sih harus gimana kalau berhadapan langsung nantinya. Tapi kalau yang tadi sih ya kayak coba buat tegas, tapi kelihatannya kok kayak galak gitu, kayak ngasih punishment gitu. Ya bukan hukuman juga sih, tapi kayak semacam peringatan gitu loh, biar mereka nanti nggak ribut lagi. Nah, kira-kira apakah cara seperti itu akan efektif? Nggak tahu juga ya Bu, tapi sih kalau guru-guru saya dulu kayak gitu. Nah, kalau dari magang kemarin seperti apa, Nurma? Kalau magang kemarin sih saya nggak gitu kan, soalnya saya juga belum jadi guru, saya nggak berani buat ngatur mereka. Jadi kemarin saya capek sendiri bilang ke mereka semua. Lalu dengan bermain peran tadi, apakah cara seperti itu yang akan Nurma lakukan? Gimana ya, saya ini orangnya nggak tegas gitu Bu. Nah, mungkin dari kayak tadi itu bisa dibilang tegas sebagai guru. Ya walaupun kelihatannya seperti ada kasih punishment, tapi kan punishmentnya nggak berlebihan juga. Punishmentnya juga masih berhubungan dengan materi atau belajar. Jadi, menurut Nurma, apakah cara seperti itu akan berhasil? Nggak tahu juga sih Bu, kan saya baru ngelakuin di sini, nggak tahu juga kalau di kelas nanti. Oh ya, insya Allah berhasil, kan saya juga lihat dari guru-guru saya sebelumnya kalau mereka dulu kayak gitu. Jadi kemungkinan besar itu akan berhasil ya, Nurma? Mungkin sih Bu. Nah, kalau dengan bermain peran seperti tadi Nurma, apakah sudah siap nantinya untuk menerapkan di kelas saat Nurma sudah menjadi guru? Ya kalau memang itu cara yang efektif dilakukan, ya saya lakukan sih Bu. Tapi kalau emang ada yang cara yang lain bisa juga. Tapi ya setidaknya sekarang saya sudah tahu, atau saya juga sudah punya gambaran gitulah, seperti itu. Jadi Nurma bisa dikatakan sudah siap ya? Siap nggak siap sih Bu? Kenapa seperti itu Nurma? Kalau siap untuk sekarang kayak gitu sih belum Bu, tapi kalau nanti saya jadi guru ya saya harus siap gitu. Mungkin kalau saya punya pengalaman yang banyak, mungkin nanti saya akan lebih siap lagi. Dari kemampuan yang Nurma miliki saat ini, bagaimana menilai kemampuan konseli? Kalau kemampuan saya sih belum bisa dibilang bagus, atau kemampuan saya udah bisa seperti tadi dengan baik, tapi ya setidaknya saya bisa tahu gitu apa yang akan saya lakukan nanti ketika saya menjadi guru. Dan hasil role play tadi pun saya juga udah memiliki pandangan seperti apa nanti kalau menghadapi murid-murid yang tidak dapat diatur. Jadi Nurma sudah memiliki pandangan kedepannya seperti itu ya, jika nanti menjadi guru dan menghadapi murid yang nakal dan bandel. Iya Bu. Nurma juga tadi sudah bermain peran dengan saya di sini. Iya Bu. Nah, dari apa yang kita lakukan sekarang, itu bisa dilakukan nanti ketika Nurma menjadi seorang guru.
Iya Bu, kalau saya punya cara lain mungkin nanti saya juga akan menggunakannya. Ya, Nurma, nanti kedepannya kan tinggal diterapkan aja seperti apa yang Nurma inginkan. Iya doain aja ya Bu, semoga saya bisa menerapkan yang hari ini, saya jadikan bekal nanti bagaimana mengatur siswa yang bandel. Insya Allah pasti saya doakan nanti Nurma bisa mengatur siswanya dan menjadi guru yang luar biasa. Amin Bu. Amin. Mungkin untuk sesi ini saya rasa cukup sampai di sini karena Nurma dengan baik saat kita bermain peran tadi. Kira-kira Nurma bisa bertemu lagi di hari apa ya dan jam berapa? Besok bisa sih Bu. Besok ya, jadi jam berapa Nurma? Jam segini lagi aja nggak apa-apa kok Bu. Oh, besok di jam yang sama ya, tempat yang sama juga. Ya boleh Bu. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Nurma, semoga setelah sesi ini berakhir, Nurma dapat merenungkan kembali dari kegiatan hari ini. Selamat sore, Nurma. Iya Bu, sore kembali Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.